Nama Tuhan, Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Amin. Tidak ada yang sakit? Haleluya. Kita semua datang kembali beribadah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk mengarahkan hati. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau datang Tuhan, bawa kerinduan kami. Dan kami percaya saat kami menyembah Engkau, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan, sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Dia. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Kita sembah Dia lagi. Tuhan hadir di bait suci-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
nambah hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. mari semuanya Kami mau menikmati kami hadirat-Mu, sembah, Kau yang layak kami Oh, tinggikan. haleluya, haleluya. Terima Ku tersungkur menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan. Haleluya, Kau yang layak kami bawa sembah kami, disembah, kami bawa Tuhan. pujian kami Tuhan, sebab Tuhan yang baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah juru selamat kami, Kau yang menolong kami Tuhan dari kesesakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan memuji, menyembah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kau yang berkati Tuhan ibadah ini dari awal hingga selesai Tuhan, dan lawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Boleh salam kiri kanannya, katakan kamu luar biasa hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Oke. Ada sukacita pagi ini, amin? Kita mau naikkan lagu ini, Hari yang Terbaik.
di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu. Kau bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku kau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Selingku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku pikul salib-Mu, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Kau bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Salah yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Salah yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Amin. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Sukacitaku.
syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Semuanya bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang lainnya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. buat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari arahkan hati kita.
sebab Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bawa hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Akan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. kita mau naikkan lagu ini. Saat ku masuk, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kau juga memberikan hikmat pengertian kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Di atas itu semua kami bersyukur atas keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Keselamatan yang kami terima yang begitu luar biasa, yang menempatkan kami menjadi orang yang hidup di dalam hadirat-Mu dan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu sidang jemaat semua dalam keadaan baik-baik, terpelihara sempurna oleh karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Amin. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema mengatasi kejenuhan karena penantian, ya. Mengatasi kejenuhan karena penantian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu perikopnya, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika ini tentang kedatangan Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya pada pasal sebelumnya dikatakan bahwa Rasul Paulus datang menyampaikan, ya, tentang orang-orang yang meninggal di dalam Kristus, ya. Karena hal itu perlu disampaikan, ya. Karena apa? Ya, jemaat di Tesalonika itu pada waktu itu ketika ada yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus, ya, ada kalanya mereka berduka begitu panjang, ya. Karena itu dihiburkan di dalam Tesalonika ini. Saya akan buka sedikit. Yaitu bahwa dikatakan demikian, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Itu dalam 1 Tesalonika 4, ya, sebelum kita masuk dalam tema khotbah hari ini, ya. Jadi dikatakan tentang penghiburan yang Rasul Paulus lakukan bagi jemaat di Tesalonika pada waktu itu, ya. Supaya kalau ada yang meninggal dalam Kristus Yesus, semuanya ada kebenarannya, ya, bahwa kita yang meninggal dalam Kristus Yesus, kita ada dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita semua, ya. Oleh karena itu dikatakan saat kita mengalami orang-orang yang kita kasih di dalam Tuhan Yesus meninggal, ya, kita tidak boleh berduka berkepanjangan karena ada pengharapan, ya. Nah, ini dari pasal 4 ini kita masuk ke pasal yang kelima, dikatakan tentang hari Tuhan, berjaga-jaga. Nah, hari ini yang ingin kita bahas adalah mengatasi kejenuhan karena penantian. Kita akan masuk di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Nah, di dalam pasal yang kelima ini jelas dikatakan bahwa ada kedatangan Tuhan, ya. Hari Tuhan itu ada. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai kedua,
dikatakan demikian, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, kemudian kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, ya. Jadi dalam Tesalonika, dalam suratan Petrus dikatakan ada hari Tuhan yang datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, dikatakan bahwa akan ada hari Tuhan yang datang seperti pencuri. Ya. Dalam Tesalonika, dalam suratan Petrus, keduanya menjelaskan hal yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan kalau datang seperti pencuri, ya, waktu itu kedatangan Tuhan berarti berbicara tentang hari ataupun waktu yang tidak bisa ditentukan berdasarkan kemauan kita sendiri, ya, ataupun dihitung-hitung akan tahun sekian akan datang. Itu sudah banyak terjadi yang pada akhirnya Tuhan Yesus akan datang ternyata tidak, ya. Sudah ada yang bikin pondokan, ya. Pondok Nabi supaya kumpul karena Tuhan akan segera datang. Sudah doa puasa ternyata tidak datang. Ya. Nah, itu karena jelas dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Ya. Tetapi hari Tuhan itu ada enggak? Ada. Kedatangan Tuhan itu ada enggak? Ada. Nah, makanya hal ini sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan begini. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, ada satu dialog seperti ini kepada murid-muridnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada masa pemulihan, ada hari kedatangan Tuhan, tetapi mengenai masa dan waktunya itu Bapa yang menentukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi ada satu dinamika di dalam kehidupan kekristenan kita. Dikatakan demikian. Di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-3 sampai dengan yang ke-5. Saya akan bacakan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah, ini nih yang ada, yang sekarang dari dulu sampai sekarang ada, yaitu para pengejek yang mengejek di manakah janji tentang kedatangannya itu. Karena dikatakan mengenai janji kedatangannya sudah pasti, tetapi mengenai waktu dan hari ada dalam kehendak Bapa. Tetapi dikatakan pengejek-pengejek ini terus akan mengejek. Kemudian kita sebagai orang percaya yang sudah memiliki janji kedatangan Tuhan, seringkali kita merasa lemah. Seringkali kita ada di atmosfer para pengejek ini. Kita mulai merasakan satu keadaan di mana mulai ada satu rasa jenuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penantian kita akan kedatangan Tuhan
dengan keberadaan kita hari ini, kemudian di sekeliling kita banyak pengejek-pengejek yang selalu mempertanyakan tentang kedatangan Tuhan. Disinilah yang seringkali membuat kita menjadi bingung, menjadi lemah, bahkan di dalam kehidupan kerohanian kita mulai ada rasa jenuh. Karena itu tema firman Tuhan hari ini mengatasi kejenuhan karena penantian. Penantian kita tentang hari Tuhan dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat ketiga sampai dengan yang kelima, sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Ya, sama saja. Bapa rohani kita dari masih muda melayani Tuhan sampai sekarang. Ya. Dikatakan apa? Kedatangan Tuhannya kapan? Dari ukuran waktu sudah cukup lama. Tetapi yang perlu kita sadari sekarang bahwa kedatangan Tuhan itu iya dan amin. Mengenai hari dan waktunya ada dalam kehendak Bapa. Tetapi roh pengejek ini tidak akan tinggal diam. Dia akan terus melakukan banyak hal supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari menjadi ragu-ragu. Yang bisa kita perhatikan adalah seringkali di dalam penantian kita ini, pada akhirnya kita mulai merasakan kejenuhan. Sekarang kita perhatikan, di dalam satu penjelasan yang sederhana tentang jenuh dikatakan ini, jenuh karena penantian adalah rasa bosan. Slide sebelumnya, jenuh karena penantian adalah rasa bosan, lelah, dan putus asa yang muncul akibat menunggu terlalu lama tanpa ada kepastian. Nah, ini rasa jenuh karena penantian. Dikatakan ada rasa bosan, rasa lelah, putus asa yang muncul akibat menunggu terlalu lama tanpa ada kepastian. Inilah yang mainkan oleh roh-roh pengejek ini. Mana kedatangannya? Enggak ada kepastiannya kan? Saya menyadari betul bahwa di dalam hal ini seringkali kita ada di atmosfer para pengejek-pengejek ini. Sehingga kita mulai merasakan kejenuhan. Di dalam kita menantikan Tuhan. Mulai ada rasa jenuh di dalam kita menantikan kedatangannya. Kita lanjutkan lagi. Perasaan ini ditandai dengan motivasi yang menurun. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Mulai menurun enggak motivasi dalam hidup kita? Hilangnya semangat. Semangat di dalam melayani bagaimana? Mau ke gereja bagaimana semangatnya? Tetap menyala-nyala atau hanya sebagai rutinitas? Kelelahan dan di dalam kehidupan rohani ini yang sering disebut sebagai kekeringan rohani. Ya. Jadi itu sudah tidak ada apinya lagi. Rasanya semua ibadah yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menjalaninya itu hanya sebagai rutinitas. Di dalam beriman juga menjadi kurang. Lebih banyak kita mengandalkan kekuatan kita dibandingkan mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ini yang mau dikatakan. Kita mulai masuk ke dalam rasa jenuh tersebut. Hari ini kita bisa koreksi diri kita. Mulaikah kita merasakan hilang semangat di dalam melayani Tuhan?
Mulaikah kita merasakan satu kelelahan? Kok kayaknya kalau saya ke gereja males ya. Aduh, kayaknya begini-begini aja deh. Ya. Kayaknya hambar, kering keadaannya. Begitu-begitu aja lah. Mungkin hari ini, hal ini yang kita semua alami. Perjalanan waktu kerohanian kita dari mulai kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tetapi apakah kita mau biarkan rasa jenuh ini mulai meliputi kehidupan kita? Padahal Tuhan Yesus pasti datang. Ya, amin. Kita biarkan nggak diri kita dalam kejenuhan terus? Hilang semangatnya. Iman juga mulai, istilahnya boleh dikatakan apa? Ragu-ragu, kurang beriman. Nah, kurang beriman itu berbahaya karena nggak percaya Tuhan, tapi ya begitu-begitu saja. Nggak ada keyakinannya. Oleh karena itu mari kita koreksi hati kita. Kejenuhan ini akan memperburuk kehidupan rohani kita. Bahkan dikatakan kita akan kehilangan semangat, kita akan mengalami kelelahan dan kekeringan rohani di dalam kehidupan kita. Hari-hari kita, waktu-waktu yang kita jalani sampai hari ini, jangan sampai menjadi sia-sia. Di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, mari kita mulai belajar. Jangan biarkan rasa jenuh itu menggerogoti kehidupan kita. Kalau ada waktu hari yang Bapa tentukan menurut kehendaknya, berarti bisa enggak sore ini hari kedatangan Tuhan? Bisa. Karena itu yang terbaik adalah kalau kita hidup hari ini, hidup kita hanya untuk Kristus Yesus. Ya. Kita benar-benar memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan datang, kita sudah siap. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, saya dan saudara, ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi ada kepastian akan kedatangan Tuhan. Tetapi roh-roh pengejek akan menggiring opini tentang waktu dan harinya. Supaya apa? Supaya kita mengalami kejenuhan di dalam kehidupan rohani kita. Banyak kan Bapak Ibu, saudara-saudari bisa melihat di YouTube orang yang mengejek tentang kekristenan, menjelek-jelekan, kemudian mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ragu. Roh-roh pengejek akan begitu rupa supaya engkau dan saya menjadi pribadi yang mengalami kejenuhan. Karena itu sudah seharusnya di dalam ibadah kita hari ini, roh kita menyala-nyala. Amin. Kita melayani Tuhan dengan semangat yang penuh. Bahwa hari ini adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi wajah kita itu wajah yang bergembira. Hati kita penuh dengan sukacita. Jangan biarkan roh-roh pengejek itu membuat kamu dan saya mengalami satu kejenuhan di dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Dikatakan begini, Kristus berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya. Penantian akan kedatangan kembali bisa membuat bosan atau jenuh karena mereka tidak mengerti prinsip kebenaran. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Kristus Yesus, Tuhan Yesus itu pasti datang kembali. Tetapi waktu, hari, Bapa yang menentukan. Namun roh-roh pengejek akan menggiring opini, ya, dengan membuat satu pertanyaan-pertanyaan mengenai hari dan waktu kedatangan Tuhan. Dia akan berbicara dari sisi tersebut, sehingga seringkali kita terperangkap di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut dan membuat kita merasa jenuh. Tetapi hari ini kita harus melihat bahwa memang roh-roh pengejek itu ingin membuat kita ragu akan kedatangan Tuhan. Tetapi kita mau belajar yang lebih lagi bahwa kita harus mengerti prinsip kebenarannya. Yang pertama, hal yang pertama yang kita mau belajar adalah sadar akan rahasia Tuhan. Sadar akan rahasia Tuhan. Kejenuhan muncul karena kita ingin tahu semua waktu dan rencana Tuhan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh iman. Bukan pada apa yang kelihatan. Nah ini manusia nih. Mau tahu apa rancangan Tuhan dari A sampai Z. Mau tahu semuanya. Ya. Padahal kita harusnya mulai mengerti bahwa ada namanya rahasia Tuhan yang kita tidak bisa ketahui. Tetapi seringkali kita sebagai manusia mau tahu semuanya. Mau mengerti semuanya. Bahkan ada yang berdoa, puasa sampai lama sekali hanya untuk mengetahui apa sih yang menjadi rencana Tuhan sampai detailnya. Saya katakan, kita sebagai manusia punya keterbatasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat tentu cerita Nuh di dalam bahtera, ya, Nuh dan keluarganya. Pada saat terjadi air bah itu, ya, di dalam ceritanya yang dapat kita baca, saat mereka sudah masuk ke dalam bahtera itu, kemudian kan hujan terus menerus sampai menutupi seluruh bumi. Waktu terjadi kebinasaan manusia yang di luar bahtera itu, Nuh melihat enggak? Riko, lagi tenggelam. Enggak. Nuh ada di dalam bahtera. Iya kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada rahasia Tuhan. Kita kan coba baca di dalam Alkitab tuh pada saat kita di luar. Oh iya, di luar itu terjadi seperti ini. Tapi pada saat Nuh enggak melihat. Ada rahasia Tuhan. Kalau Nuh melihat, trauma. Bisa apalagi stres ataupun gangguan jiwa. Kenapa? Karena kebinasan manusia pada waktu itu luar biasa. Ada rahasia Tuhan. Jadi Tuhan batasi. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak menjadi jenuh, ya, kita bisa mengatasi kejenuhan tersebut, yaitu dengan menyadari bahwa ada rahasia Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh iman. Kita menjalani hidup ini oleh iman. Jangan seolah-olah kita mau tahu semuanya, padahal kapasitas manusia kita tidak sanggup. Amin. Ya. Kita sadari di sini. Ada namanya rahasia Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat saya teringat kisah Nuh itu, tadi pagi saya renungkan, iya juga ya, kalau saya jadi Nuh, lihat langsung kebinasan manusia pada waktu itu. Tidak bisa dibayangkan, apakah kapasitas manusia saya, mental saya itu kuat. Karena itu, Tuhan selalu memberikan batasan. Ini ada rahasia yang tidak perlu kamu ketahui. Nanti ada waktunya. Karena manusia kita terbatas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Ini Rasul Paulus ngomong begitu, ya, karena Tuhan Yesus juga sudah memberikan satu petunjuk bahwa waktu dan masanya itu dalam kehendak Bapa. Rasul Paulus menuliskan demikian, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena nggak ada pewahyuannya tentang hari, waktu, kapan akan kedatangan Tuhan. Karena itu tidak ditulis. Ya, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena itu baik di dalam Tesalonika maupun di dalam suratan Petrus dikatakan hari Tuhan datang seperti pencuri. Cuma kan sekarang banyak ya orang-orang percaya ataupun hamba-hamba Tuhan ya seolah-olah memiliki pewahyuan tentang kedatangan Tuhan, tentang waktunya, tentang harinya. Enggak taunya salah semua. Karena Rasul Paulus sendiri enggak dapat pewahyuan tentang hari, waktu kedatangan Tuhan. Enggak dapat pewahyuan tentang hal itu. Yang dia dapat adalah bahwa hari Tuhan itu ada, kedatangan Tuhan itu ada. Amin. Jadi kita jangan melangkah terlalu dalam. Kita lihat sekarang, yang terpenting adalah ada rahasia Tuhan. Kedatangan Tuhan itu pasti. Yang terpenting adalah kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk Kristus Yesus Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Ketidaktahuan bukan alasan untuk jenuh atau bosan, tapi ajakan untuk berjaga-jaga. Hari Tuhan akan datang tiba-tiba, maka kita harus tetap siap. Ya. Rahasia waktu adalah milik Tuhan. Bagian kita adalah setia menjalani hari ini. Tugas kita bukan memprediksi, tapi hidup dalam kehendak Tuhan. Rahasia waktu adalah milik Tuhan. Bagian kita adalah setia menjalani hari ini. Nah, menjalani hari ini artinya kita menjalani hari-hari kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Tugas kita bukan memprediksi. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini saya percaya bukan tukang ramal ya, atau ahli prediksi tentang hari atau waktu kedatangan Tuhan. Ya. Tetapi yang diajarkan adalah bagaimana supaya kita berjaga-jaga. Ketika hari Tuhan tiba, kita siap. Kita lanjutkan lagi. Rahasia waktu adalah milik Tuhan. Dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Elohim kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dikatakan apa? Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Elohim kita. Ada bagian Tuhan yang kita sebut adalah rahasia Tuhan. Dan kita harus menyadari akan hal itu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang suka memprediksi
tentang kedatangan Tuhan, waktu, hari, jam. Bagian kita adalah menyadari ada rahasia Tuhan. Tetapi apa yang sudah dinyatakan, firman yang sudah diberikan kepada kita, itu yang kita lakukan. Kalau hari ini tentang kedatangan Tuhan, kita diajar untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri. Bukan kita memikirkan tanggal berapa Tuhan akan datang. Sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, oleh Rasul Paulus, oleh Petrus, bahwa mengenai waktu, hari adalah kehendak Bapa di sorga. Amin. Jadi kita melihat, dengan kita menyadari akan rahasia Tuhan, kita diajar untuk berjaga-jaga. Yang terpenting adalah, mau kapanpun hari Tuhan itu datang, kita siap. Sore ini Tuhan datang, kita siap. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, supaya kita tidak jenuh, ya, untuk mengatasi kejenuhan itu kita harus mengerti prinsip kebenaran. Yang kedua adalah, yang dapat kita lakukan adalah mampu membaca keadaan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Dikatakan begini. Pengertian mampu membaca keadaan artinya tidak hidup sembarangan. Kita perlu peka terhadap tanda-tanda dan menjalani hidup dengan tujuan. Kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai anak Tuhan, itu harus belajar untuk mampu membaca keadaan. Ada hal-hal yang sebagai tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan. Dari dalam Alkitab, Perjanjian Lama, nubuatannya semuanya sudah tertulis. Dan sampai hari ini kita terus belajar untuk membaca keadaan tersebut. Terutama di Timur Tengah. Kita bisa perhatikan, oh seperti ini. Ya. Jadi maksudnya begini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jangan pikiran kita hanya sumpek dengan masalah sandang, pangan, dan papan. Tiap hari yang kita pikirkan hanya masalah makan, minum, pakai. Kekristenan itu lebih dari sekedar hal tersebut. Karena mengenai makan, minum, pakai, Tuhan Yesus sudah katakan, lihatlah burung di udara. Bunga di padang. Kita belajar dari hal itu. Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus mengenai makan, minum, pakai, Tuhan sudah sampaikan secara terbuka bahwa ada pemeliharaanku bagi kamu yang percaya kepadaku. Amin. Supaya apa? Kehidupan rohani kita bergerak terus untuk kita mengerti tentang kedatangan Tuhan melalui tanda-tandanya. Oleh karena itu kita harus belajar supaya kita bisa membaca keadaan. Membaca keadaan tersebut membuat hidup kita lebih termotivasi lagi untuk kita mengerti keadaan bangsa kita, keadaan dunia secara menyeluruh, sehingga hidup kita bisa menjadi seorang pendoa bagi negeri kita, bagi banyak bangsa, bagi pelayanan, dimanapun hamba-hamba Tuhan itu berada. Amin. Ya, kita mulai kotakan tuh, bahwa mengenai makan, minum, pakai, kita belajar dari Tuhan Yesus yang sudah sampaikan, lihat burung di udara. Ya, ada pemeliharaan Tuhan. Berarti bagaimana kita harus menyikapi selanjutnya mengenai kehidupan rohani kita? Kita melangkah lagi. Saya menyadari betul, memang mengenai kebutuhan hidup kita, ya, ada satu perjuangan yang kita lakukan.
Ada satu keringat yang kita keluarkan. Setiap hari harus bekerja. Ya. Setiap hari harus mencari ide. Kalau bagian penjualan ataupun yang punya usaha, bagaimana meningkatkan penjualannya. Tentu hal itu tidak mudah. Ya. Bagi yang bekerja juga harus lebih maju lagi di dalam memberikan ide-idenya. Tetapi kalau kita melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, jangan khawatir. Ada hikmat, ada pengertian yang Tuhan berikan. Ya. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita belajar hari ini, kita mau menjadi orang Kristen yang mampu membaca keadaan. Yaitu tidak hidup sembarangan, karena dari keadaan yang kita pelajari, bagaimana sesungguhnya kita mempersiapkan diri saat Tuhan datang. Menikmati hidup bukan berarti lalai. Nah, ini nih, saya masuk ke sini. Tapi menghargai setiap kesempatan dari Tuhan. Lawan dari kejenuhan adalah hidup dengan rasa syukur dan tujuan. Yang ingin saya bagikan begini. Saudara dan saya menjadi orang percaya, orang Kristen. Perhatikan hidup kita. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Benar? Ya. Makan minum pakai Tuhan jamin. Saudara alami. Di dalam bekerja Tuhan terus tingkatkan. Ada berkat-berkat Tuhan. Ada yang namanya kenyamanan dalam hidup kita. Karena pemeliharaan Tuhan. Tetapi hari ini kita boleh menikmati hidup, tetapi kita jangan lalai. Kita harus tetap belajar untuk membaca keadaan zaman ini. Karena apa? Kalau enggak, kita akan ternina bobo dengan keadaan kita. Dan kita menjadi orang Kristen yang hidupnya semau-maunya. Saya selalu ingatkan, orang-orang Kristen itu harus setia di dalam bersekutu dengan Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan karena sudah diberkati, hidupnya nyaman, ya, turun naik mobil, wah, ya, makan bisa enak, kemudian hidup kita menjadi lalai karena kita lebih menikmati kehidupan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi ketika mulai mengalami satu pergumulan hebat, kekurangan, rajin ke gereja. Cari hamba Tuhan, minta didoakan. Oh, kayaknya saya ada di bawah kutuk dan lain sebagainya. Kenapa? Kita tidak mau belajar. Apa itu artinya kelimpahan? Apa itu artinya kekurangan? Dalam segala keadaan itu, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Sehingga saat kita kelimpahan, hati kita tetap sama, yaitu hati hamba yang setia melayani Tuhan. Saya katakan, apapun keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, semuanya itu hanya sementara. Ingat, ada kedatangan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus benar-benar membuat diri kita setia di dalam melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, tidak hidup dalam kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat 4-5. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, berarti hari Tuhan seperti pencuri sebenarnya tidak berlaku buat kita sebagai orang percaya. Karena kita dapat mengenali, asalkan kita mau selalu
belajar untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga tadi apa? Kita belajar untuk membaca keadaan. Berjaga-jaga itu seperti apa? Kita tidak hidup dalam kegelapan. Saya teringat satu ayat, dikatakan begini, dalam 1 Petrus 3, ayat yang ke-15, beberapa waktu yang lalu sempat saya baca dan saya renungkan. Mengatakan demikian, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Pada saat saya membaca ini, saya merenungkan, kenapa dikatakan kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan? Berarti ada perilaku-perilaku kita yang menyebabkan Tuhan dalam kehidupan kita yang bertahta itu tidak kelihatan, tetapi justru kita merusak nama baik Tuhan dengan perilaku kita. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi perilaku kita itu harus mengalami perubahan menjadi perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, poin yang ketiga adalah tidak hidup dalam kegelapan. Anak-anak terang dipanggil untuk hidup dengan sadar dan sadar tujuan. Jenuh sering datang saat kehilangan arah dan makna hidup. Oleh karena itu, ketika kita mulai mengalami rasa jenuh, ingat yang pertama yang tadi saya sampaikan, roh-roh pengejek itu terus akan mendesak kita supaya kita mengalami kejenuhan demi kejenuhan. Karena itu tengking dalam nama Yesus. Amin. Dan kemudian ketika kita mulai menyadari ada kejenuhan, kita mulai kembali lagi kepada tujuan awal, di mana kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu jangan sampai kehilangan berkat, kenikmatan, kenyamanan hidup yang Tuhan sudah berikan. Jangan membuat kita kehilangan tujuan sesungguhnya. Amin. Jangan sampai kehilangan tujuan sesungguhnya. Sayang kan, sudah puluhan tahun kita mengiring Tuhan. Belasan tahun kita sudah mengiring Tuhan. Sampai kepada usia kita saat hari ini. Kalau itu menjadi sia-sia, sayang sekali. Ada hamba Tuhan yang sudah jadi pendeta tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Saya pikir ukuran waktu yang dia sudah curahkan itu sia-sia semuanya. Hari ini kita ada di sini. Mungkin ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Ada beban berat. Baik itu mengenai keluarga, mengenai ekonomi, mengenai berbagai hal yang kita hadapi. Jangan biarkan kita kehilangan semangat. Ingat bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Kalau Tuhan Yesus pasti datang, apa yang menjadi pergumulanmu tentang ekonomi, tentang keluarga, Tuhan menolong kita semua. Amin. Jadi hari ini mari kita siapkan hati. Kita tetap berjaga-jaga mengenai kedatangan Tuhan. Hari dan waktunya adalah kehendak Bapa di surga.
yang terpenting kita mempersiapkan diri, berjaga-jaga. Sehingga kalau hari ini Tuhan datang, kita sudah siap. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kadang ada rasa jenuh dalam hidup kami. Sehingga kami kehilangan semangat di dalam menjalani hidup ini sebagai orang beriman. Kami kehilangan semangat di dalam melayani-Mu. Kami merasakan kelelahan, rasa jenuh, bosan, mulai melingkupi hati kami. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi membuat kami memiliki banyak pertanyaan. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau pasti datang kembali. Mengenai hal pergumulan kami, mengenai keadaan ekonomi kami, keluarga kami percaya kalau Engkau datang kembali, berarti Engkau mau melihara hidup kami semua. Satu hal yang Kau rindukan agar kami berjaga-jaga, baik di dalam segala keadaan. Kalau hari ini kami mengalami kelimpahan, kenikmatan hidup yang Kau berikan, Tuhan, ampuni kami kalau kami suka mengabaikan Engkau. Menganggap apa yang kami punya oleh karena kekuatan kami sendiri. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua. Yang Kau rindukan hari ini bagi kami yang ada di sini adalah berjaga-jaga. Kedatangan-Mu pasti. Tetapi hari ini kami diajar untuk terus berjaga-jaga. Menyadari kehidupan kami yang semuanya berasal dari Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Seundang sidang jemaat itu bangkit berdiri. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sembah Dia. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan
Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mulai ada rasa jenuh dalam hatimu, kehilangan motivasi, kehilangan semangat di dalam melayani Tuhan, kelelahan di dalam menjalani hidup sebagai orang beriman, datang kepada Tuhan. Engkau datang dengan sungguh-sungguh. Tuhan, urapi kami semua, bukakan mata rohani kami, agar kami terus berjalan memandang kepada kemuliaan-Mu. Saat hari ini yang berada dalam pergumulan, Tuhan, Kau tolong mereka semua. Berikan hikmat pengertian di dalam menyelesaikan semuanya. Kami percaya Engkau yang menjadikan kami hari ini, memberikan hari-hari kami begitu indah, melewati semuanya ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Karena itu kami percaya Engkau Tuhan menjamah, mengurapi kami semua dan membuat kami lebih dari pemenang. Yang bekerja Tuhan berikan hikmat, yang berusaha berwira swasta Tuhan berikan hikmat, yang menjadi tenaga guru profesional semua Tuhan berikan hikmat, sehingga benar-benar kami memuliakan Kristus di dalam setiap hidup kami. Masa tua kami tidak menjadi sia-sia, tetapi masa tua kami memanifestasikan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau pasti datang kembali. Kami percaya Engkau menjemput kami semua yang ada di sini. Dan kami mau hari ini kami mempersiapkan diri kami, berjaga-jaga, sehingga benar-benar saat Kau datang kami siap ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Saya minta Bapak Yohanes Jong berdoa. Bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini yang indah ya Tuhan, untuk kasih-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami, kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan secara khusus. Engkau selalu baik, Engkau selalu baik ya Tuhan. Kadang kami tidak tahu bagaimana melangkah ya Tuhan, menghadapi persoalan hidup, apa yang ada di depan kami. Tapi iman percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa Yahweh yang selalu memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Bahkan saat tersulit pun dalam kehidupan kami, Engkau selalu hadir. Kami minta syukur ya Tuhan, dan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang kami alami hari ini, bahkan yang telah kami alami di waktu-waktu yang lalu, itu meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, supaya kami tidak mencari apa yang tidak jelas, yang tidak menentu di dalam pikiran orang tentang hari-Mu, tapi kami percaya apa yang Engkau firmankan bagi kami ya Tuhan, itu yang kami pegang teguh ya Tuhan, sehingga kami tidak hidup terombang-ambing. Cukup kebenaran-Mu bagi kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang jadi saluran berkat bagi kami pagi ini ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Tony dengan keluarganya. Engkau berkati rohani, jiwani, jasmani, bahkan kesehatan keuangan Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu pagi ini, hanya di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach, kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman hari ini. Amin. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang kepada pengumpulan pundi-pundi. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat persembahan kita. Mari bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, kalau kami boleh selalu diberkati Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Setelah ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk ibadah sepekan. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga kami merasakan kasih dan hadirat Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi ini. Tuhan, terima kasih Engkau terus mengingatkan dan membentuk kami, supaya kami tidak kehilangan berkat keselamatan dari Engkau. Karena itu, menjelang waktu dan hari kedatangan-Mu, biar kami selalu bersiap dan berjaga-jaga, sehingga panggilan Tuhan kepada kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan balaskan kepada mereka dengan berlipat kali ganda seturut dengan kekayaan janji firman-Mu. Tambahkan hikmat marifat dari Engkau, agar mereka Kau pakai lebih heran lagi di dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk rencana ibadah Padang berkaitan dengan ulang tahun gereja pada bulan Oktober yang akan datang. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, biar seluruh rangkaian ibadah, perjalanan juga dari tempat ini menuju ke tempat wisata, tempat acara dilaksanakan, semuanya nanti akan berjalan dengan baik. Untuk itu Tuhan berikan kami juga cuaca yang mendukung, sehingga seluruh acara dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Tuhan berkati panitia yang bekerja. Biar mereka Tuhan Engkau pakai sehingga seluruh acara boleh berjalan dengan baik.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, Presiden dan wakilnya, dan seluruh jajaran menteri-menteri dan seluruh pemerintah daerah. Tuhan, mereka yang Kau pilih untuk menjadi pejabat negara, pejabat daerah, Tuhan tolong berikan kepada mereka hati yang mencintai bangsa ini, mengasihi bangsa ini, yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Karena itu Tuhan berikan kepada mereka hati yang jujur, yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat dari Engkau agar mereka tidak salah mengambil keputusan atau kebijakan yang dampaknya bisa merugikan bangsa kami. Tapi biarlah Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga mereka melakukan hal-hal yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong bangsa Israel dalam peperangan saat ini. Biar apa yang menjadi tujuan mereka Tuhan berkati, Tuhan berikan kemenangan sehingga nanti Timur Tengah akan berakhir dengan penuh kedamaian. Makasih Tuhan. Apabila nanti segala sesuatu sudah selesai, kami akan pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, Tuhan juga memimpin kami dalam perjalanan pulang dengan tiada kurang suatu apapun. Setiap rancangan jahat dari si iblis yang ingin mengganggu kami dengan malapetaka, bahaya, bahkan roh maut, kami tolak, kami batalkan rancangannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tutup bungkus diri kami masing-masing dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri. Tuhan Yesus, Engkau sedang datang. Saudara-saudara, sebagaimana iman percayamu, Bapa menyinarkan, menghadapkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Bersama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab